Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 23 Agustus tahun 2020. Tema kita hari ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi yang diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20 di bawah judul nasihat terhadap percabulan yang nanti kita akan bahas di dalam pembahasan khotbah. Nah, kalau kita kaitkan tema kita hari ini dengan perikop khotbah ini, tentu ini berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan teknologi, khususnya teknologi internet atau media sosial, agar kita tidak jatuh dalam dosa percabulan. Nah, percabulan dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru yaitu Yunani berasal dari kata porneia yang berarti segala perilaku seksual yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti hubungan seks di luar nikah, perzinahan, perkawinan sedara, dan juga termasuk perilaku seksual menyimpang lainnya yang sering kita dengar dengan istilah LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, percabulan sebenarnya sudah terjadi ketika seseorang sudah memikirkan atau membayangkan secara hawa nafsu ketika melihat gambar-gambar atau video porno yang ditawarkan oleh teknologi internet atau media sosial. Karena itu, internet dengan situs-situs pornografinya adalah salah satu pencobaan yang telah merusak banyak orang, khususnya generasi muda. Teknologi internet juga akan menjadi pencobaan yang besar bagi kita orang Kristen kalau kita tidak bisa mengendalikan teknologi tersebut. Nah, dalam khotbah kita kali ini kita akan belajar 3 cara pengendalian diri untuk hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat cara yang pertama pengendalian diri untuk hidup kudus yang terdapat di dalam ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, nasihat terhadap percabulan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, kalau kita lihat di ayat ke-12 tadi, itu mengajarkan bahwa segala sesuatu halal, termasuk makanan dan teknologi. Namun belum tentu semua itu berguna untuk hidup kita. Yang halal itu, yaitu makanan dan teknologi, sebenarnya bersifat sementara dan akan binasa. Sementara Tuhan dan kuasanya bersifat kekal, termasuk nanti tubuh kemuliaan kita di surga. Nah, semua yang bersifat kekekalan jauh lebih penting dari yang bersifat sementara. Lalu di ayat ke-12 tadi Paulus berkata, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, dari sini kita belajar cara pertama untuk kita mengendalikan diri agar bisa hidup kudus adalah menghambakan diri pada Allah, bukan pada teknologi atau hal-hal yang bersifat sementara. Nah, menghambakan diri pada Allah artinya kita harus melayani Allah yang kekal itu. Kita tidak boleh menjadi hamba teknologi. Justru kita harus menjadikan teknologi sebagai hamba kita untuk melayani kebutuhan kita agar kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Nah, banyak orang
telah menjadi hamba teknologi dengan duduk berjam-jam di depan internet, Facebook atau media sosial lainnya yang akhirnya mereka jatuh dalam percabulan. Nah, karena itu mari kita hidup menghambakan diri pada Allah, bukan pada teknologi, tetapi kepada kasih karunia Allah yang kekal itu di dalam hidup kita. Sekarang kita lihat cara kedua pengendalian diri untuk hidup kudus dari ayat 15 sampai 18 berikut. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Lalu ayat yang ke-16 bagian terakhir dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Lalu ayat yang ke-18 dikatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dari kalimat-kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan cara kedua pengendalian diri untuk hidup kudus adalah bersekutu atau menyatukan diri dengan komunitas keluarga Allah atau gerejanya. Nah, ketika kita bersekutu dengan keluarga Allah, maka kita akan memiliki lingkungan hidup yang sehat secara rohani yang akan membentuk watak, sifat, dan karakter kita, yang akan memberikan kekuatan rohani kepada kita untuk mengendalikan dampak negatif dari teknologi agar kita tidak jatuh dalam dosa percabulan. Karena itulah Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, firman ini menegaskan bahwa lingkungan pergaulan yang buruk termasuk di dalam komunitas orang-orang cabul yang salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi, maka hal itu akan merusak kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Karena itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 tadi Paulus mengingatkan kita untuk menjauhkan diri kita dari percabulan. Tentu dengan cara mendekat pada komunitas keluarga Allah atau anggota tubuh Kristus yang adalah gerejanya. Dengan bersekutu atau menyatu dengan keluarga Allah yaitu gerejanya, maka kita bisa memagari diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif dari teknologi ataupun internet, sehingga kita bisa bertahan dari godaan pencobaan percabulan. Nah, ada hal yang menarik di sini, bahwa ketika kita berhadapan dengan iblis sebagai musuh kita, maka Tuhan ingin agar kita melawan iblis itu dengan iman. Bisa kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Namun ketika kita berhadapan dengan godaan seks atau percabulan, maka Tuhan minta kita untuk menjauhkan diri atau menghindar atau bahkan melarikan diri dari godaan tersebut. Misalnya ketika kita melihat link website pornografi, maka jangan kita klik link tersebut. Kita pasti akan jatuh meskipun kita mengkliknya dalam nama Yesus. Karena apa? Karena dengan mengklik link tersebut kita akan masuk ke dalam zona musuh yang dengan gampang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa percabulan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yusuf anak Yakub ketika dia menghadapi cobaan seksual dari istri Potifar, seperti yang dicatat oleh Kejadian 39 ayat 13 sebagai berikut.
Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Nah, perhatikan cara Yusuf melawan godaan seksual dari istri Potifar bukan dengan cara bertahan atau melawannya, tetapi melarikan diri. Demikian juga kita harus melarikan diri atau menghindari dari godaan-godaan percabulan yang ditawarkan oleh teknologi internet ataupun media sosial, lalu kita menyatu masuk dalam komunitas keluarga Allah yang kudus, yang suci, yang akan memagari hidup kita. Itulah cara kedua, pengendalian diri dari pengaruh teknologi untuk kita bisa hidup kudus. Nah, sekarang mari kita lihat cara ketiga dari pengendalian diri untuk hidup kudus di hadapan Allah yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-19 tadi yang berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan di ayat ke-20 yang berkata, "Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Nah, dari ayat-ayat tersebut kita menyimpulkan cara ketiga pengendalian diri untuk hidup kudus adalah dengan menyadari tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat bersemayamnya Roh Kudus, maka kita tidak boleh mencemari tubuh kita dengan dosa, apalagi dosa percabulan. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita yang kudus. Jangan kita pergunakan anggota-anggota tubuh kita seperti mata atau tangan kita atau bagian yang lain yang ada pada tubuh kita untuk percabulan. Jangan. Tetapi kita harus pergunakan semua anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kata Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, kita hanya bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya apabila Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita itulah yang akan menolong kita mengendalikan diri kita dari pengaruh negatif teknologi sehingga kita tidak jatuh di dalam percabulan. Dan Paulus juga berkata dalam Roma 8 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Puji Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itulah yang akan menolong kita untuk mengalahkan dan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, termasuk percabulan. Puji Tuhan. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita sebagai baitnya? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya pada Yesus, maka pada saat itu Roh Kudus berdiam dan tinggal dalam diri kita. Seperti kata Paulus dalam Efesus 1 ayat 13 yang mengatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya," yaitu percaya Yesus, "dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Puji Tuhan. Mari kita memastikan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita sebagai baitnya, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat kita. Nah, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itulah bukan saja dia memastikan keselamatan dan hidup yang kekal nanti di surga bagi kita. Dia juga akan menolong kita mengendalikan diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif teknologi sehingga kita tidak akan jatuh di dalam dosa percabulan. Puji Tuhan, kita sudah belajar 3 cara pengendalian diri untuk hidup kudus di hadapan Allah. Yaitu yang pertama, menghambakan diri pada Allah bukan pada teknologi. Yang kedua, bersekutu dengan komunitas keluarga Allah yaitu gerejanya. Dan yang ketiga, menyadari tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi jaminan untuk bisa mengendalikan diri kita dari pengaruh negatif dari teknologi. Kita bersyukur bahwa kita bisa melakukannya karena pertolongan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.